Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break. Pemirsa, Bank Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan campaign mengenai cinta bangga paham rupiah di tengah masih ada masyarakat kita yang dalam tanda kutip abai dalam memperlakukan rupiah kita. Dan kita tahu bahwa bertepatan pada HUT RI ke-77 tahun ini, pemerintah bersama Bank Indonesia juga baru saja meresmikan uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Dan bersama kedua narasumber saya ini, kami akan berbincang sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang pengeluaran uang rupiah tahun emisi 2022, kemudian kampanye tentang cinta bangga paham rupiah ini sudah semasif apa dan apa yang ingin ditargetkan oleh Bank Indonesia. Saya akan memperkenalkan kedua narasumber yang sudah bersama saya saat ini, yaitu Bapak Dodi Julverdi selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan narasumber kedua yaitu Bapak Bambang Utomo selaku Kepala Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, saya mau ke Pak Dodi dulu, Pak. Meskipun launching uang kertas tahun emisi 2022 sudah dilakukan Agustus lalu, tapi kita pengen tahu Pak, sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022? Ya, terima kasih kawan. Pertama, kita tahu bahwa rupiah ini adalah di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sudah dinyatakan sebagai mata uang Indonesia. Dan untuk itu kita perlu menjaga supaya peran dia sebagai alat bayar, sebagai nilai menyimpan nilai, kemudian juga sebagai satuan hitung itu bisa berjalan dengan baik. Dan untuk itu salah satu cara yang perlu kita jaga adalah kita perlu memastikan bahwa uang rupiah itu diedarkan ke seluruh pelosok Indonesia tanpa kecuali dengan kualitas yang selalu terjaga. Jadi itu yang harus kita terus upayakan, maka kemudian secara berkala Bank Indonesia sebagaimana ditugaskan melalui Undang-Undang Mata Uang bertanggung jawab untuk memastikan tadi distribusi uang ke seluruh pelosok dengan kualitas yang baik. Maka salah satu upaya yang kita lakukan adalah secara berkala sebagai hasil dari evaluasi terhadap kualitas uang yang beredar, kita kemudian menyimpulkan apa yang perlu diperbaiki. Nah, dari sisi desain, kira-kira apa yang membedakan uang yang baru dengan yang sebelumnya, Pak? Ya, uang yang baru ini kan ada 3 aspek sebenarnya yang diperbaiki. Desain, dengan tujuan supaya lebih mudah dikenali, termasuk juga oleh saudara-saudara kita yang tunanetra. Kemudian juga dari sisi alat pengaman, unsur pengaman, supaya lebih sulit lagi dipalsukan. Dan yang ketiga yang kita juga lakukan perbaikan adalah dari sisi kualitas bahannya, supaya daya tahan atau daya edarnya bisa lebih lama. Nah, dari sisi desain ada cukup banyak yang kita lakukan, mulai dari sisi warna, gambarnya lebih kontras sehingga antar pecahan itu dengan mudah orang sekarang sulit untuk tidak bisa membedakan ya antara uang 100.000, 50.000, 20.000 dan seterusnya, karena memang kontras warnanya sangat terasa. Kedua juga kita lakukan penyesuaian atau perubahan dari sisi ukuran uangnya. Ya, sekarang perbedaan ukuran uang terutama panjangnya dari uang 100.000 dan seterusnya sampai uang 1.000 kertas itu makin lebar. Jadi sekarang kalau sebelumnya beda antar uang itu hanya 2 milimeter, sekarang sudah 5 milimeter. Jadi sekarang pun orang dengan meraba saja sudah tahu ini uang 100.000 dengan uang 50.000 dan seterusnya sudah terasa. Kemudian juga dari sisi fitur-fitur yang bisa membuat saudara-saudara kita tunanetra bisa dengan mudah membedakan. Mulai dari kalau diraba lebih terasa, kemudian ada simbol-simbol yang memudahkan antar satuan sehingga tanpa melihat pun orang udah bisa mengetahui apa itu mata uang ukuran apa, nilai berapa itu. Jadi ada cukup banyak, termasuk juga dari sisi konsistensi letak benang pengaman, kemudian juga dari sisi gambar yang di terawang itu juga lebih konsisten antara yang dimunculkan dengan yang gambar yang ada di watermark. Ya. Kalau dulu beda, ya. Jadi cukup banyak yang pada intinya adalah ingin kita berupaya membuat uang ini lebih mudah dikenali, tidak dan sehingga orang kemudian juga merasa, dan juga karena lebih indah, lebih baik, lebih
lebih cantik lah ya, orang bisa lebih bangga lah dengan uang kita. Gitu. Itu dari sisi desain. Artinya saya coba menggarisbawahin ada prioritas di situ untuk mereka yang tunanetra, Pak. Betul. Okay. Betul. Nah, sesungguhnya secara umum tujuan untuk dikeluarkannya uang kertas emisi tahun 2022 ini apa, Pak? Ya, tujuan akhirnya seperti yang tadi, kita ingin memastikan uang yang berada di Indonesia itu selalu berkualitas, ya, dan sulit dipalsukan dan punya daya edar yang lebih lama. Nah, makanya itu tadi 3 dimensi atau 3 penguatan itu yang kita ingin lakukan. Dan ujung-ujungnya supaya rakyat Indonesia lebih bangga, lebih cinta, dan akhirnya juga lebih paham dengan apa itu rupiah kita. Oke, nanti menarik ya Pak, kita membahas soal cinta, bangga, paham rupiah. Saya juga penasaran, baru sekali ini dengar, dan baru tahun ini juga kampanye digencarkan dari Bank Indonesia. Nah, saya mau ke Pak Bambang. Pak, kemudian bagaimana agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan penukaran uang baru ini, Pak? Baik, terima kasih Kak Wana. Jadi terkait dengan distribusi uang rupiah ini, khususnya tahun emisi 2022, kami mendistribusikannya terutama yang paling utama adalah melalui perbankan. Ya, jadi melalui perbankan nanti melalui kantor cabangnya, kemudian melalui perbankan itu akan didistribusikan ke seluruh cabang-cabang di daerah. Jadi masyarakat di daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil gitu ya, di kantor unit, kantor cabang pembantu seperti itu, dapat mendapatkan uang TI 2022 dengan yang sama. Jadi untuk layanan nasabah. Di samping itu juga kami dari Bank Indonesia mendistribusikan pengenalan uang rupiah TI 2002 ini kepada masyarakat juga melalui layanan luar kantor. Jadi kami melakukan layanan kas keliling. Itu tujuannya adalah untuk supaya masyarakat selain tadi melalui perbankan ya, utamanya juga masyarakat segera bisa mendapat gitu secara merata. Baik yang di dalam kota ya, dalam kota maupun di luar kota. Nah, untuk lebih efisien dan efektif kami untuk layanan luar kota kami kerjasama secara kas keliling wholesale namanya ya. Jadi secara besar nanti kita kerjasama dengan kantor-kantor BPR, Pegadaian, kantor pos gitu ya di luar kota untuk melakukan penukaran. Sekaligus kami dalam layanan kas keliling kas keliling ini secara wholesale kami juga melakukan kegiatan kebijakan clean money policy. Jadi kami menarik uang-uang yang sudah lugu ya di masyarakat untuk kemudian kami tarik dan kita ganti substitusi dengan uang yang layak edar seperti itu. Kira-kira antusias masyarakat untuk tukar dengan uang yang baru ini bagaimana, Pak? Luar biasa, Mbak. Jadi kami juga dalam tambahkan lagi dari layanan kas keliling tadi nanti kita menggunakan aplikasi pintar ya. Antusiasnya masyarakat luar biasa. Kami lakukan kegiatan kas keliling ini sekurang-kurangnya tiap minggu tuh 2 kali ya, sekurang-kurangnya. Jadi rutin lah kami lakukan tiap minggu untuk baik yang di dalam kota maupun di luar kota. Sebagai contoh nanti di minggu ini ya, di tanggal 24 hari ini sudah tadi ya, tanggal 25, kemudian tanggal 26 juga kita lakukan. Nanti tanggal 25 di Bina Satria Marelan. Kemudian yang tanggal 26 kami di pusat pasar Medan. Jadi tentu masyarakat dalam hal ini sudah ngintip-ngintip tuh di aplikasi pintarnya ya untuk melakukan penukaran melalui kas keliling kita. Ada batasan nggak Pak? Tidak, kami untuk mulai bulan Oktober karena memang sudah mulai ini tidak ada batasan juga ya. Memang waktu awal-awal kita supaya masyarakat terpenuhi semua, kita buat suatu paket. Nah, mulai bulan Oktober ini sudah tidak lagi. Oke, baik Pak Bambang dan Pak Dodi, selain ada 3 aspek tadi untuk mengenali keaslian dari uang kertas emisi 2022 ini, sesungguhnya ada cara lain juga yang perlu dijabarkan oleh Pak Bambang untuk mengenali keaslian dari uang kertas tahun emisi 2022. Pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Coffee Break. Pemirsa, ada 3 aspek untuk mengenali keaslian uang kertas tahun emisi 2022. Selain desain, kemudian keandalan unsur pengaman dan ketahanan bahan uang. Nah, Pak Bambang, sesungguhnya ada cara lainkah yang bisa menjadi indikator bagi masyarakat untuk mengenali bahwa ini uangnya asli? Oke, Pak Wana, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sampaikan Pak Dodi ya, terkait dengan security feature. Jadi ada 2 hal mungkin yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Itu tadi untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah, menggunakan alat ataupun tidak ya. Jadi kami dari Bank Indonesia tentu dalam hal penerbitan uang rupiah dari security feature-nya kita sudah ada 2 unsur. Dari bahan uang sendiri sudah dibuat ya security thread ya, benang pengaman, kemudian watermark ya, tanda air itu yang bisa diterawang. Nah, dari 2 cara tadi bisa menggunakan alat ataupun tidak alat. Kalaupun alat bantu yang untuk masyarakat yang mudah didapat di pasaran itu menggunakan lampu UV ya, lampu ultraviolet, kemudian juga menggunakan kaca pembesar. Nah, itu untuk melihat desain-desain uang yang ada di ciri-ciri keaslian uang rupiah yang ada di mata uang kita. Kemudian dengan secara langsung kita ingat tagline Bank Indonesia dengan 3D ya, dilihat, diraba, diterawang. Ini juga bagian dari cara mudah masyarakat untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Jadi di uang rupiah kita tadi ya terdapat dilihat tadi uang kita desainnya warnanya yang cerah ya, cerah. Kemudian dari sisi cetak juga ada cetak intaglio yang mudah dikenali. Kemudian ada untuk saudara-saudara kita yang masih tunanetra, ada blend code. Itu untuk tanda-tanda perpecahan, itu tiap pecahan ada. Kemudian juga dari sisi dari sisi Bank Indonesia juga dari sisi cetak, kalau dilihat nanti ada semacam sitik jari, itu juga bagian dari ciri-ciri keaslian uang rupiah dari sisi cetaknya. Jadi selain dari bahan uang, dari sisi cetak juga kita sudah mudah diperkenali, gitu Mbak. Dengan ciri-ciri tadi yang disebutkan oleh Pak Bambang, nah Pak Dodi, kira-kira ini seberapa besar kemudian ini bisa menekan angka banyaknya masih adanya oknum ataupun pelaku-pelaku yang memalsukan uang, Pak? Ya, tentu kita berharap ini akan semakin memperkecil peluang bagi orang-orang yang berniat buruk untuk memalsukan. Tapi memang kan teknologi berkembang terus. Orang juga mencari cara untuk mencari peluang untuk memalsukan. Ya, memang tugas BI untuk selalu terus mencari apalagi yang bisa kita tingkatkan. Tapi sejauh ini apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang itu adalah teknologi pengaman uang yang tercanggih lah di dunia, boleh dibilang begitu. Mulai dari bahan yang kita gunakan, desain yang yang kompleksitas desain yang kita gunakan di uang, termasuk alat pengaman seperti ada tinta, benang pengaman, magnetic ink ya, semuanya itu semua adalah hal-hal yang paling canggih lah sedunia sekarang ini. Ya, tapi tentu saja kita harus terus ikuti perkembangan supaya nanti peluang untuk bagi pihak-pihak yang ingin mencoba memalsukan makin kecil. Jadi kami cukup confidence bahwa dengan berbagai pembaruan alat pengaman di tahun emisi 2022 ini, uang kita akan semakin sulit dan peluang untuk dipalsukan semakin kecil. Meski tidak berarti tidak ada ya, tapi itu kita semakin kecil lah ininya. Dan kalau masyarakat dan juga pelaku ekonomi, pelaku usaha sudah semakin paham tadi dengan apa ciri-ciri uang yang asli, ya mereka juga tidak mudah untuk ditipu ya. Mungkin ada saja orang yang bisa membuatnya mirip-mirip ya, tapi kalau kemudian masyarakat pengguna tidak mudah tertipu karena dia tahu apa ciri-ciri uang, ya tidak akan bermanfaat juga itu uang palsu. Silakan dibikin, tapi tidak akan bisa digunakan karena masyarakat sudah pintar dan mengetahui. Jadi intinya begitu, kualitas uangnya kita tingkatkan dengan cara, dan sisi lain kami juga sosialisasikan
apa itu ciri-ciri keaslian sehingga masyarakat pun tidak mudah ditipu kalaupun ada yang mencoba untuk memasukkan. Oke, dan ini tentunya erat kaitannya dengan pembahasan cinta bangga paham rupiah itu tadi ya Pak ya. Nah, kira-kira kenapa ini kemudian menjadi gencar di campaign, dikampanyekan Bank Indonesia Pak? Ya, karena kami merasa bahwa selama ini mungkin masyarakat lebih merasakan uang rupiah ini hanya sekedar alat bayar. Alat bayar yang tidak perlu terlalu dipikirkan apakah ini sesuatu yang harus kita jaga betul marwahnya ya. Kan makanya banyak masyarakat kita kan begitu terima uang, walaupun uang lama atau uang baru, selesai langsung dilipat, kadang-kadang malah diklip gitu ya. Itu karena mereka tidak punya rasa cinta, bangga, dan kemudian juga paham mengenai fungsi dari uang itu yang mereka juga harus ikut jaga. Nah, makanya kami merasa kampanye kami mengenai uang rupiah ini harus diperluas, bukan sekedar kampanye untuk membuat mereka paham mengenai ciri-ciri uang, uang palsu, dan lain-lain, tapi juga mereka paham dan mereka juga bangga dengan uang kita ini, karena dia punya nilai yang begitu besar, bukan hanya nilai uangnya, tapi juga nilai historisnya, nilai kebangsaannya, dan juga kemudian ujung-ujungnya mereka juga paham bahwa uang ini harus seperti apa mereka gunakan. Karena uang itu harus kita jaga nilainya kan. Kalau nggak mereka paham bagaimana menjaga nilai uang itu, ya rupiah kita bisa, meski dia ada, tapi nilainya bisa saja kemudian menjadi tidak bisa kita jaga nilai uang itu. Kan salah satu, uang itu kan bernilai bukan sekedar bentuknya, tapi nilainya harus ada kan. Dia bisa untuk dipakai untuk membeli barang, jasa, maupun ditukarkan kepada mata uang lain gitu. Artinya ada filosofi dong Pak, betul. di cinta, bangga, dan paham rupiah betul itu Pak. Betul sekali. Jadi kalau cinta itu tujuan akhirnya lah bagaimana masyarakat kita itu bisa menjaga fisiknya, ya. Makanya kita sebut cinta itu dengan kemudian membuat pemahaman mereka mengenai ciri-ciri uang, ciri-ciri keaslian uang, bentuk uang, dan lain-lain semakin paham. Nah, jadi mereka cinta dengan uang itu secara fisik. Makanya dia kemudian bisa menjaga, tidak melipat, tidak meremas-remas, tidak klip, dan lain-lain. Karena mereka cinta secara fisik. Tapi kita juga ingin mereka bukan hanya cinta secara fisik, tapi mereka juga bangga memegang uang itu. Bangga kenapa? Karena dia tahu ini adalah simbol negara kita. Ini simbol kedaulatan kita. Rupiah ini adalah salah satu yang diperjuangkan oleh para pejuang pahlawan kita. Negara-negara yang merdeka itu salah satu yang membuat mereka bisa merasa berdaulat, selain memang keutuhan wilayah dan pemerintahannya, selain juga simbol-simbol seperti bendera. Kita punya bendera merah putih, kita punya simbol juga bahasa pemersatu bahasa Indonesia, kita juga punya Garuda Indonesia sebagai simbol negara. Tapi ada lagi satu simbol lain yang juga tidak kalah penting, bahkan mungkin termasuk terpenting untuk menyatukan negara kita yang luar biasa luasnya ini, yaitu uang rupiah. Uang rupiah itu, kalau orang tahu di pulau ini ada rupiah beredar, mereka tahu bahwa itu Indonesia. Kalau kita bisa meyakinkan daerah-daerah kita itu menggunakan rupiah, tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan ini bukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bangga itu artinya bangga karena kemudian rupiah itu adalah simbol kedaulatan. Simbol yang membuat kita bersatu, selain aspek lain tadi ya, bahasa dan lain-lain. Jadi dengan itu dia bangga dengan rupiah. Dengan sendirinya nanti dia tentu saja jadi makin cinta secara fisik kan. Karena dia tahu ini adalah simbol, sama halnya seperti pegang bendera atau Garuda, tentu dia tidak akan main-main ya. Dan yang ketiga, selain dia bangga, sehingga dia kemudian menjaga peran rupiah itu sebagai simbol kedaulatan dan juga sebagai satu-satunya alat bayar di Indonesia. Yang aspek kedua ini mungkin saya bisa tambahkan, yang bangga ini juga karena dia paham ini adalah satu-satunya alat bayar, dia akan selalu mengupayakan kalau transaksi itu adalah pakai rupiah. Kalau tidak perlu, dia tidak akan pakai mata uang selain rupiah. Yang ketiga adalah paham. Paham ini tujuan akhirnya supaya masyarakat kita menjaga nilainya. Rupiah ini seperti saya tadi sudah sampaikan, kan bisa kemudian orang mau pakai karena dia tahu dia bernilai. Nah, bagaimana masyarakat bisa menjaga nilai rupiah itu kalau dia tidak paham kegunaan rupiah ini secara lengkap?
Nah, makanya kemudian kita jelaskan supaya mereka makin paham peran rupiah sehingga menjaga nilainya. Ya usahakan ini ya gunakanlah secara sewajarnya, bijak, ya kan. Belanjalah secara bijak supaya nilai rupiah ini makin kuat. Ya gunakanlah rupiah kita itu beli barang-barang kita sendiri, bukan untuk beli barang lain, sehingga nilai rupiah kita makin kuat. Supaya nilai rupiah ini makin kuat juga, ya kita jaga juga, ya jangan serta sedikit-sedikit pakai dolar, sedikit-sedikit mata, karena semuanya bisa kita gunakan pakai. Jadi intinya adalah dengan dia paham mengenai kegunaan rupiah sebagai salah satu alat bayar dan juga yang membantu menjaga stabilitas ekonomi kita, maka kemudian rupiah ini nilainya juga makin kuat. Jadi itu tujuan ketiga. Cinta itu arahnya supaya masyarakat semakin paham, semakin menjaga fisiknya, ya, supaya. Dan kedua adalah kalau bangga itu dia masyarakat makin mau menjaga perannya rupiah sebagai simbol kedaulatan dan satu-satunya sumber alat pembayaran di Indonesia. Sementara kalau paham adalah masyarakat tujuan akhirnya bisa menjaga nilainya, nilai rupiah itu dengan cara tadi. Baik. Koleksi bagian dari CBP nggak sih Pak? Nanti dibahas. Oke, baik. Nanti kita bahas ya Pak Dodi. Pemirsa Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Oke, Pak Dodi, menyambung yang tadi, koleksi uang rupiah itu bagian dari CBP nggak Pak? Ya, orang mengkoleksi uang atau apapun barang yang dia koleksi tentu karena dia memandang itu punya nilai. Bisa karena nilai fisiknya, misalkan karena emas misalkan kan ada nilai fisiknya, atau bisa juga punya nilai historis atau punya fitur-fitur yang membuat barang yang dia koleksi itu punya nilai lebih. Dan saya yakin ya, orang yang mengoleksi uang tentu tujuan akhirnya bukan untuk dia transaksikan, dia akan simpan kan. Nah itu artinya menggambarkan dia bangga dengan uang itu. Ya, jadi saya yakin ini adalah refleksi dari cinta, bangga dan paham rupiah juga. Makanya dia paham nilai rupiah, dia bangga dengan simbolnya sebagai kedaulatan negara, dan dia mungkin cinta juga dengan bentuk fisiknya yang memang menarik ya, yang buat kemudian dia ingin koleksi gitu. Ya baik Pak Dodi, saya mau ke Pak Bambang. Sesungguhnya bagaimana sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia untuk CBP ini Pak di Sumatera Utara? Oke Mbak, makasih. Jadi kami dalam hal untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kami berikan kepada anak-anak didik, ya, ibu-ibu pengajian, kemudian teller-teller perbankan, juga kepada masyarakat secara umum. Jadi selain kita melakukan sosialisasi kepada di sekolah-sekolah gitu ya, di kampus, juga ke ke masyarakat. Selain itu juga kami mensosialisasikan melalui media-media sosial, Instagram Bank Indonesia Sumut, Facebook maupun media-media sosial lainnya. Juga melalui media elektronik maupun media cetak. Seperti kita nih sekarang melalui televisi, radio seperti itu, kita talk show. Ini juga bagian dari upaya kami untuk mensosialisasikan tadi ya, cinta, bangga, paham terhadap rupiah, sehingga masyarakat akan lebih awareness-nya lebih tinggi lagi. Juga tadi seperti sampaikan Pak Dodi bahwa masyarakat juga akan mencintai baik dalam hal merawat uang ya, merawat uang tidak untuk memperlakukan uang rupiah itu dengan apik lah istilahnya ya, dengan rapih, dengan tidak lagi dengan di strapless seperti itu. Itu Mbak, jadi banyak media yang kami gunakan seperti itu. Respon masyarakat ketika melakukan sosialisasi secara langsung bagaimana Pak? Terutama mungkin kepada warga tunanetra yang juga erat kaitannya dengan uang rupiah tahun emisi 2022. Iya. Jadi respon masyarakat cukup bagus ketika kami dari Bank Indonesia melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu, mereka
Responnya bagus, interaktif ya. Kami usahakan juga dalam hal melakukan sosialisasi interaktif. Jadi kita gali pengetahuan masyarakat ya, bukan kita satu arah saja tapi dua arah gitu ya. Kita gali masyarakat, anak-anak didik, menggali seberapa paham terhadap uang rupiah itu ya. Jadi selain itu juga kita berikan edukasi kepada mereka supaya lebih memahami uang rupiah itu. Seperti itu. Adakah di antara masyarakat yang menerima sosialisasi itu mungkin masih ngerasa bahwa dalam tanda kutip bahwa uang rupiah itu ya hanya alat bayar saja, tetapi untuk menimbulkan rasa cinta, bangga terhadap rupiah itu sesungguhnya mereka minim sekali? Ya, awalnya mereka seperti itu, Mbak. Jadi memahami uang rupiah hanya alat bayar. Tapi ketika kita memberikan edukasi lebih jauh, mereka baru memahami ya. Oh iya, ternyata ini sebagai salah satu lambang negara ya, dari sisi uang rupiah. Jadi sebagai alat bayar yang sah gitu. Juga pemahaman masyarakat bertambah ketika apa itu tugas dan fungsi Bank Indonesia. Jadi banyak yang memahami bahwa Bank Indonesia sebagai bank umum seperti itu. Tapi ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat, mereka akan menjadi lebih paham seperti itu, baik terhadap uang rupiahnya sendiri maupun kepada Bank Indonesia sebagai lembaga negara seperti itu. Nah, saya mau ke Pak Dodi. Ini kan hemat saya kampanye tentang CBP ini gencar dilakukan tahun ini. Nah, apakah ini menjadi satu pembeda dibanding tahun-tahun berikutnya dengan adanya kampanye ini, Pak? Iya, memang maksudnya begitu. Jadi tadi karena penekanannya kita ingin warga Indonesia, rakyat Indonesia melihat rupiah bukan sekedar hanya alat bayar. Hanya sekedar kertas, memang punya nilai, tapi tidak ada masalah kalau misalkan ditekuk-tekuk, pokoknya tidak dirawat. Ya. Kita ingin supaya kemudian masyarakat tahu bahwa rupiah ini adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Salah satu yang membuat orang mengakui kedaulatan kita. Dan adalah rupiah lah yang membuat kemudian kalau kita jaga dengan baik, nilainya bisa stabil, ekonomi kita juga bisa semakin sejahtera. Itu makanya, karena ini dimensinya luas, bukan hanya tadi fisik, ada dimensi kebangsaan, ada dimensi ekonomi keuangan juga. Makanya karena ini satu paket juga dengan semangat kita mendorong ekonomi kita makin maju, ya ini pasti akan menjadi materi utama sosialisasi ke depan. Akan terus kita tingkatkan, karena dimensinya banyak. Oke, Pak Dodi, sekaligus menutup segmen kita pada tayangan ini, mungkin boleh disampaikan closing statement-nya, Pak? Kita perlu terus menyadari bahwa rupiah ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi itu terus perlu kita tingkatkan pemahaman itu, sehingga dengan cara itu penghargaan kita kepada rupiah bukan hanya fisiknya, tapi sebagai alat bayar, sebagai alat pemersatu itu semakin tinggi, sehingga ujung-ujungnya nanti masyarakat juga semakin paham bagaimana memperlakukan rupiah itu sebagai dalam transaksi ekonomi. Dia tidak akan menggunakan rupiah secara tidak terkendali. Dia tidak akan menggunakan rupiah untuk lebih banyak menggunakan produk luar negeri. Dia tidak akan menggunakan rupiah lebih banyak untuk menukarkannya kepada mata uang lain, karena dia tahu nilai rupiah itu harus dijaga, salah satunya dengan cara membelanjakannya dengan bijak, membelikannya kepada produk-produk kita sendiri, dan tadi tidak menggunakannya untuk transaksi di luar negeri. Oke, terima kasih Pak Dodi. Mungkin terakhir boleh dibantu Pak Bambang untuk closing statement-nya, ditambahkan. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara cinta, bangga, dan paham pada rupiah, itu dimulai dari kita. Pertama, cinta rupiah sama dengan mencintai Indonesia. Ya. Kemudian ketika kita bicara bangga rupiah, sama dengan membanggakan bangga terhadap kedaulatan bangsa. Kemudian ketika kita bicara paham rupiah, sama dengan mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan bangsa, seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Dodi dan Pak Bambang Utomo sudah bergabung di Coffee Break kita pada hari ini dengan tema Cinta Bangga Paham Rupiah dan Uang Rupiah Kertas tahun emisi 2022. Kelihatannya pembahasannya sepele, hanya rupiah gitu, tapi ternyata ada filosofi, ada makna yang sangat dalam tentang rupiah. Nah, jadi ini sebagai implementasi bahwa kita bangga, kita cinta terhadap negara kita sendiri yaitu Indonesia. Dan pemirsa, ini menjadi penutup program Coffee Break Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.